Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari, dan bersama tim pujian kita akan beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita akan belajar tentang sebuah pertobatan, yaitu sebuah tindakan supaya setiap harinya kita serupa dengan Kristus. Ini adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan bersama-sama secara berkala, karena kita tidak luput dari kesalahan, kita tidak luput dari kelalaian kita untuk terus taat terhadap firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tim pujian akan memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Mari saya akan buka ibadah kita pada saat ini dengan doa. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini Tuhan. Di tengah kesibukan kami Tuhan, kami harus meninggalkan sejenak aktivitas kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan supaya kami diubahkan setelah kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Firman-Mu itu akan jatuh di tanah kami, di hati kami yang subur Tuhan, supaya itu dapat bertumbuh, berbuah, dan orang akan menikmati dan mereka akan diberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau memuji Engkau dalam nama Yesus. Amin, amin. Dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, ingat dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu.
Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan dimanapun saya berada. Ya, saya percaya kita sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan kita. Jangan lupa, jangan kita abaikan untuk kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini ya, Pak J tadi sudah jelaskan kita ingin berbicara tentang pertobatan. Ya, kita tahu keselamatan kita karena kita bertobat dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu pertobatan yang menjadikan kita anak-anak Tuhan. Ya. Pertobatan yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Amen. Nah, hari ini kita bicara Pak Jaya tentang pertobatan orang percaya. Jadi Pak Jaya tadi sudah bilang, dalam kehidupan kita, iman kita, hari lepas hari kita masih melakukan kesalahan. Selama ada kedagingan, kemauan, pikiran kita, ya, perasaan kita, kadang-kadang kita masih melakukan banyak dosa. Ya, dan kita harus datang kepada Tuhan, kita harus bertobat. Ya, kenapa kita harus bertobat? Kenapa saudara? Karena itu akan membuat hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar, anak-anak Tuhan yang taat. Ya, sebagai anak kita harus taat kepada orang tua kan. Kita harus lepas hari kadang-kadang kita dididik, karena kita kadang-kadang melakukan kesalahan, kita harus mengaku kepada orang tua kita. Demikian dengan Bapa kita di surga, kita harus datang. Nah, pertobatan ini adalah pertobatan tidak hanya mengaku dosa kita, tetapi ada perubahan pikiran. Itu adalah definisi pertobatan bagi kita, saudara. Tidak hanya kita mengaku dosa, minta ampun, oh saya salah, saya mencuri, tetapi kemudian kita lakukan lagi, ya Pak Jar ya. Jadi harus ada terjadi perubahan pola pikir. Ketika saudara mengerti firman Tuhan, saudara memikirkan, oh saya salah, saya tidak boleh, saya harus taat firman Tuhan, ya kan? Dan terjadi perubahan pola pikir dan kemudian harus terjadi perubahan tingkah laku kita. Ya kan? Jadi definisi pertobatan ini adalah secara alkitabiah adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Harus ada hasilnya. Ya, walaupun ya mungkin masih menanjak 10% saya lebih baik, tetapi harus ada terjadi perubahan tingkah laku, Pak Jar ya. Di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 26 ayat 20 mengatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, harus ada hasil daripada pertobatan kita, saudara. Ya, ini proses ya Pak Jar ya. Nggak gampang untuk bertobat ya. Ya, nggak gampang Pak. Kalau kita setiap harinya kan masih melakukan kesalahan, dan kesalahan itu harus kita akui dan harus kita ubah sesuai dengan itu tadi apa yang Tuhan mau. Perubahan pikiran itu artinya berubah dari pikiran kita kepada pikiran Kristus. Betul. Jadi kita harus selaras, jadi butuh proses. Ya, saudara, memang kalau kita, saya mau bertobat ya, tapi saya nggak mau ngaku dosa, susah saudara. Bertobat adalah kita membuka diri kita vulnerable. Jadi kita orang bisa membaca kehidupan kita, itu akan terjadi pertobatan yang sejati. Ya, memang sih karena kita harus membuka diri kita harus berbicara. Ya, bertobat itu kalau saya boleh analogikan kita seperti minum pil pahit, saudara. Kita mau sembuh. Kita mau diampuni, tapi kita harus minum pil itu supaya kita sembuh. Nah, ya kan saudara. Tapi kalau saudara pikir-pikir ya, Tuhan menyediakan jalan. Tuhan selalu ada buat kita. Bapa kita selalu menantikan kita. Ketika kita bersalah, Dia ada di sana. Saudara ingat cerita anak bungsu, anak sulung, bapaknya datang menerima pertobatan anak bungsunya. Ya, saudara, pertobatan bagi orang percaya adalah anugerah, saudara. Ketika kita bersalah, ketika kita berdosa kepada manusia dan kepada Allah, kita bertobat. Kita merubah cara pikir kita dan lebih baik lagi. Nah, Pak Jar akan menjelaskan alasan-alasan mengapa sebagai orang percaya kita harus mengalami pertobatan setiap saat. Ya, ini sangat perlu. Mungkin Pak Jar bisa jelaskan, Pak Jar. Ya, yang pertama pertobatan itu adalah sebuah pintu atau cara yang terbaik sekarang atau cara yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa mengalami pemulihan, pengampunan dan juga penyucian. Kita tahu bahwa di Perjanjian Lama, kalau Anda atau kita semuanya pernah memperhatikan di kitab Imamat, ketika kita melakukan kesalahan, kalau kita najis dan sebagainya, kita harus mempersembahkan, kita harus membawa sesuatu ke bait Allah, ke bait suci, lalu
dosa kita diampuni, kita dihapuskan kesalahan kita dan sebagainya. Tetapi setelah Kristus datang, dia mati, itu semua diubah. Bukan lagi sesuai dengan Taurat, tetapi sesuai dengan anugerah Tuhan, kasih karunia yang Yesus berikan buat kita semua. Jadi ketika kita bertobat, maka kita akan diampuni, kita akan dipulihkan, kita akan disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita harus bertobat. Pertobatan membuat kita menjadi rendah hati. Kita mengakui bahwa kita orang yang tidak mampu tanpa Tuhan. Mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bisa tanpa Tuhan. Seorang yang bertobat adalah seorang yang rendah hati seharusnya. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa pertobatan membuat kita mengenal kebenaran sehingga kita dapat menjadi sadar dan kita menjadi lebih rendah hati. 2 Timotius 2 ayat 25-26 berkata seperti ini. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Allah menghendaki orang-orang yang rendah hati. Allah mengasihani orang-orang yang rendah hati. Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan kita dapat menunjukkannya dengan sebuah pertobatan. Lalu yang berikutnya adalah ketika kita bertobat, kita sesungguhnya sedang menjauhkan iblis. Kita tidak lagi mau bersekutu dengan iblis, kita tidak mau lagi didakwa oleh iblis, kita tidak mau lagi dikuasai pikiran dan hati kita oleh kebohongan iblis. Jadi ketika kita bertobat, kita seperti memutus hubungan dengan iblis dan iblis harus kita jauhi dan kita semakin mendekat kepada Bapa di surga. Yakobus 4 ayat 7-8 mengatakan seperti ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita akan lebih dekat kepada Bapa dan kita akan jauh dari iblis ketika kita benar-benar mau bertobat kepada atas apa yang sudah kita lakukan. Lalu berikutnya adalah yang keempat adalah pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Dosa akan terus menguasai kita ketika kita hidup di dalam dosa. Dosa akan terus mengejar kita sampai kita binasa. Dosa akan membawa kita kepada sebuah kebinasaan. Dan ketika kita bertobat, Tuhan sepertinya mengampuni semua kesalahan kita dan kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita sudah dipisahkan, kita dikuduskan, kita disucikan, dijadikan menjadi milik Allah kembali. Dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata bahwa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita bukan lagi hamba dosa, kita tidak lagi dikuasai dosa. Ketika kita bertobat, kita akan menerima kasih karunia Allah itu dan kita akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Yang terakhir adalah mengapa kita harus bertobat. Pertobatan membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama dengan Yesus. Dosa akan membawa kita kepada kelemahan rohani, sedangkan firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang penuh di dalam Kristus Yesus. Di ayat Kisah Para Rasul 11 ayat 18 mengatakan bahwa pertobatan membawa kita kepada hidup dan membawa kepada keselamatan. Itu ada di 2 Korintus 7 ayat 10. Saya menuliskannya begini, ada tulisan berkata bahwa sesungguhnya ketika kita bertobat, kita mengundang Yesus untuk bersekutu dengan kita. Setelah mengingatkan orang-orang Kristen untuk merelakan hati dan bertobat, Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan aku akan mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi bertobat seperti kita membuka hati kita kembali dan mengizinkan Kristus bersekutu dengan kita, menguasai hati kita lagi, dan kita akan mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Itu Pak beberapa alasan mengapa kita harus bertobat. Dan saya mendorong supaya kita benar-benar terus mengalami pertobatan setiap harinya. Setiap hari Pak Jed ya. Betul. Haleluya. Ya saudara, ketika
ketika proses pertobatan terjadi seperti Pak Jaya jelaskan tadi, banyak hal terjadi saudara. Kalau kita tidak membuka diri kita untuk bertobat, banyak hal akan terjadi terus menerus. Dosa itu akan berlangsung, kuasa dosa itu akan menguasai kita, iblis tetap menguasai kita jauh dari Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan. Ketika pertobatan terjadi, memang nggak enak Pak Jaya. Betul. Tetapi kita harus tahu kejadiannya dahsyat saudara. Kuasa iblis dipatahkan, Yesus kembali, kehidupan penuh yang dahsyat itu, yang berkelimpah itu masuk dalam kehidupan kita, dan kita percaya akan memperbaharui hidup kita hari selepas hari. Nah, Amin. Nah, ngomong pertobatan kadang-kadang kita jatuh bangun Pak Jar Ya. Nah, di sini saya membawa saudara untuk satu cerita di dalam kehidupan hamba Tuhan, yaitu Saul dan Daud saudara. Dua-duanya melakukan kesalahan. Dua-duanya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saul berdosa di hadapan Tuhan, ditegur tapi tidak mau bertobat. Ya. Tetapi Daud melakukan kesalahan juga saudara. Sama, salah ya salah, dosa ya dosa di hadapan Tuhan. Ya, ada hukuman dari Tuhan, tetapi Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau bertobat. Yes. Saudara ingat, dalam 2 Samuel 12 ayat 13 mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Amin. Amin. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita, datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, tidak hanya Tuhan menjauhkan iblis, ya, dia memenuhi kita dengan Yesus dengan mengampuni dosa kita. Amin. Nah, sekarang masalahnya begini ya Pak Jar ya. Bagaimana saya bisa mempertahankan pertobatan saya? Ya. Ingat ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana saya bisa mempertahankan pertobatan saya atau hidup saya supaya lebih sedikit lagi berdosa, ya. Ada orang mengatakan Pak Jar, orang percaya itu bukan sinless, tidak berdosa, tetapi sinless. Sinless itu orang tidak berdosa, kudus. Ya, kita kudus secara rohani, tetapi kehidupan kita di dunia kita masih melakukan dosa. Tetapi hari lepas hari harus sinless, berdosa lebih sedikit. Itulah terjadi pertobatan kita hari lepas hari. Nah, 3 alasan bagaimana kita dapat mempertahankan pertobatan kita supaya tidak jatuh lagi. Pertama, kita harus jadikan dasar pertobatan kita karena kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan karena kita takut sama Tuhan, takut dihukum, karena kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sudah menjanjikan kehidupan kekal kepada kita. Itulah dasar pertobatan kita, alasan kita bisa mempertahankan kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Yohanes 8 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Saudara adalah anak Allah, saudara adalah keluarga Allah, saudara mengasihi keluarga Allah, saudara mengasihi Bapa di surga. Pertobatan kita bukan kita takut kepada Bapa, bukan takut kepada hukumannya, tapi kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya itu akan memiliki nilai yang lebih stabil untuk mempertahankan kehidupan kita, ya, pertobatan kita. Yang kedua, kita bertobat dengan alasan harus bisa merubah pola pikir kedagingan kita. Ya saudara, untuk kita mempertahankan supaya kita tidak berdosa lagi, jatuh lagi, kita harus merubah pola pikir kedagingan kita. Pak Jen, ya, kita masih ada daging, ya. Betul. Jiwa kita, kedagingan itu berbicara bukan daging ini saja, ya, tetapi tentang jiwa kita. Jiwa itu ada pikiran kita, ya, pikiran jahat, ya, pikiran kesombongan. Nah itu dia. Juga ada keinginan kita. Ya, saya ingin sesuatu nggak dapat, saya melakukan kejahatan. Nah, keinginan kita, juga perasaan saya. Sebenarnya saya tersinggung, sebenarnya saya marah gitu ya, akhirnya kepahitan. Betul. Ya, Pak Jar ya. Jadi kita harus merubah pola pikir kedagingan kita untuk kita tidak jatuh lagi dan kita lebih melakukan kesalahan lebih sedikit. Ya, dan di dalam Roma 12:2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini kuncinya Pak Jar ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi kita harus menanggalkan kedagingan kita, mengenakan jubah kehidupan manusia baru, sehingga kita tahu kehendak Allah di dalam roh Allah dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, tadi kita harus mengasihi Tuhan, merubah pola pikiran kedagingan kita. Nah, sekarang cara yang terakhir, kita harus membuat komitmen, harus meninggalkan dosa. Kita tahu dosa, capek-capek kita mengaku dosa, capek-capek kita terbuka, ya, membuat hidup kita dibaca semua orang, kita melakukan kejahatan apapun dosa itu, ya. Ya, kemudian inilah alasan kuat untuk kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa itu. Nggak enak, saudara, ya Pak Jer, ya. Dosa itu nikmat. Dosa itu menguntungkan saya. Dosa itu luar biasa. Tetapi kita harus berkomitmen bahwa dosa itu mendukakan hati Bapa, mendukakan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita harus membuat komitmen untuk meninggalkan dosa itu. Fokus kepada Tuhan. Di dalam Filipi 3:13 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, kata Rasul Paulus, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya saudara, inilah 3 alasan yang kuat untuk kita tetap bertahan dalam kehidupan kita, supaya kita berdosa kesalahan kita lebih dikit lagi. Haleluya, amin. Mungkin Pak Jara tambahkan. Ya, bagaimana supaya kita bisa meneruskan? Yang keempat, menurut saya kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita harus semakin banyak membaca firman, kita harus semakin banyak menghabiskan waktu untuk berdoa. Hosea pasal 4 ayat 6 mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita akan mengalami kebinasaan kalau kita tidak mengenal Allah lebih dalam, kalau kita tidak dipenuhi pengetahuan dengan tentang Kristus. Jadi kita mesti terus bersekutu dengan Tuhan, maka pertobatan kita akan lebih awet, tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa. Betul sekali. Saudara, ketika kita berdosa, melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, jauh daripada Tuhan, kita ragu akan Tuhan, kita bimbang, kita mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama masa pandemi ini. Kita harus bertanya, apakah saya sudah jauh dengan persekutuan dengan Tuhan? Apakah saya sudah meninggalkan persekutuan dengan orang-orang kudus gereja Tuhan? Nah, saudara, mari kita kembali kepada Tuhan, kembali pada persekutuan umat Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan melindungi kita semuanya, sekalipun saudara. Ya, ini buat kita semua, buat saya, Pak J, dan saudara sekalian. Ketika kita saat ini berdosa, dalam keadaan berdosa, Tuhan menantikan saudara sebagai Bapa yang menantikan anak yang bungsu. Dia melihat dari jauh, saudara, menantikan saudara kembali. Tangannya akan terlentang, dia akan datang kepada saudara, dia akan memeluk saudara. Ya, saya tutup dengan satu firman Tuhan, Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Amen. Saudara, Allah yang berkuasa, Allah Hakim Agung itu, dia bertanya kepada saudara dan saya, ayo kita berperkara, ayo kita ngomong-ngomong. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Darah Tuhan Yesus sudah menebus kita, menjadi kepunyaannya. Saudara, kita anak, kita bandel, mungkin kita dijewa, didisiplin, tetapi kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Amen. Kesalahan apapun dalam kehidupan saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan ingin mengampuni saudara, ingin menyucikan, memulihkan, membuat saudara menjadi suci, kudus, putih kembali seperti salju. Amin. Tidak ada satupun dosa yang terlalu sulit untuk Tuhan ampuni. Dosa hidup lama kita sudah diampuni, terlebih lagi sebagai anak Tuhan. Kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-anak kerajaan surga Tuhan, ampuni kami semua Tuhan, karena kelemahan kedagingan kami Tuhan. Mungkin karena kami menyerah kepada dunia Tuhan. Mungkin kami terperangkap oleh perangkap si iblis Tuhan.
Mungkin karena kehidupan lama, manusia lama kami Tuhan masih menghantui kami Tuhan. Sehingga kami jatuh dalam dosa, kesalahan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami saat ini Tuhan, datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak hanya ingin mengaku dosa kami, tapi kami mau menyatakan, kami mau merubah pikiran kami Tuhan. Kami ingin tahu bahwa itu adalah dosa dan mendukakan Engkau. Kami tahu bahwa itu bersalah dan kami tidak mau lagi melakukan itu Tuhan. Kami mau hidup dalam kehidupan iman kami Tuhan, hari lepas hari, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau tidak berdosa karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami mau merubah pola pikir keduniaan kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa kami, setiap kami Tuhan, agar kami boleh lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang paling dalam Tuhan, menerima kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pertobatan ini Tuhan. Amen. Bahwa Engkau masih ada bagi kami untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua akan terus bisa menjalani kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Jika ada teman-teman yang punya kesaksian tentang bagaimana proses pertobatan Anda dan bagaimana Anda bisa sedikit demi sedikit mengubah pikiran Anda, mungkin Anda bisa bercerita di kolom komentar supaya itu bisa memberkati teman-teman yang lain. Ataupun ada kesaksian khusus yang mau dibagikan, yang tidak bisa dibagikan secara terbuka, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi ketua Kingdom Group maupun kepada saya maupun Pastor Ari. Kita semua senang bisa mendengar, bisa tahu bagaimana perjalanan kekristenan, kehidupan Anda serupa dengan Kristus. Dan kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Kita berdoa buat pandemi yang belum selesai. Kita mengucap syukur Hong Kong sudah mengalami lebih baik hari demi hari. Dan kita berdoa supaya terus ini bisa terkontrol. Tidak ada lagi penambahan kasus. Tidak ada lagi gelombang-gelombang berikutnya. Supaya kita tidak mengalami sebuah kesulitan atau pembatasan untuk beribadah maupun melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan jika ada teman-teman semuanya yang sakit, bisa menaruhkan tangan pada bagian yang sakit, mungkin di tangan, di kaki, di pundak, dimanapun itu, kita berdoa Tuhan yang akan melakukan kesembuhan. Biarlah mujizat Tuhan turun atas kita semuanya dan kita semua bisa mengalami yang lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini buat Indonesia, negara kami, beberapa negara yang lain, Taiwan, Malaysia, India, Tuhan, atau beberapa negara yang kami tidak tahu, mungkin mereka mengalami kasus COVID yang naik dan terus naik, Tuhan, tidak pernah belum turun, Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang akan memberikan pertobatan buat mereka, supaya mereka ada perubahan pemikiran di mana mereka mau hidup lebih baik, mereka mau menjaga kebersihan, mereka menjaga kesehatan, Tuhan. Tuhan, tolong supaya para medis, Tuhan, alat-alat yang dibutuhkan semuanya dapat tercukupi, Tuhan, supaya mereka yang sakit dapat tertangani dengan baik. Amin, Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Syukur kepada Tuhan, Engkau telah menjawab doa kami ya Bapa. Ketika Hong Kong mengalami situasi yang lebih baik setiap harinya, beberapa hari sudah 0 kasus, Tuhan, tidak ada kasus. Kami ucap syukur atas itu semua. Dan biarlah Tuhan ini akan terus terjaga, Tuhan, di hari-hari mendatang, di bulan-bulan mendatang, supaya keadaan Hong Kong semakin baik, Tuhan, supaya kami tidak ada lagi pembatasan, tidak ada kesulitan untuk beribadah maupun melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya Bapa. Tuhan, tolong kami semua, tolong umat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, biarlah Engkau tetap menjagai mereka, Engkau yang akan terus melindungi mereka, keluar masuk mereka, Tuhan. Tuhan yang akan menjagai. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan. Bagian tubuh yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mungkin Yesus. Tangan mereka yang sakit, kaki mereka yang sakit, Tuhan. Bagian tubuh apapun yang sakit, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan yang dari Allah. Kebaikan Tuhan turun atas mereka dan mereka mengalami kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menaikkan pujian kami, Tuhan. Kami akan berpisah, Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tetapi kami percaya Roh Allah terus mengikat kami. Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Engkau terus memproses kami hari demi hari, minggu lepas minggu, Tuhan, supaya kami serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mau tutup ibadah kami. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Amin.